لا إله إلا الله محمد رسول الله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من فيه أسوة حسنة سيدنا محمد بن عبد الله صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته ومن تبع رشده. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat iringan salam semoga senantiasa melimpah curahkan karibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Melanjutkan hukukul muslim, hak-hak sesama muslim. Rasul menyampaikan la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman wa minha ayyatawaddu'a li kulli muslimin wa la yatakabbaru alaihi. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyurawi'a, yaitu menakut-nakuti musliman kepada muslim yang lain. Tidak boleh menakut-nakuti, membuat orang lain takut. Contoh misalkan kita karena memasang wajah sangar kita atau temperamen kita atau galaknya kita, ini nggak boleh sesama muslim, atau menakut-nakuti dalam hal lain. Kalau nggak dari fisik kita, mungkin bisa dari yang lain sebagainya, atau melakukan ancaman. Tidak sepatutnya orang muslim itu mengancam, menyakiti sesama muslim yang lainnya. Nggak boleh, Pak. Jangan sampai kita takut, akhirnya kemudian membuat orang lain takut sama kita. Takutnya ini karena merasa terancam, merasa diri kita diancam, nyawa kita misalkan, dan lain sebagainya. Maka Islam sangat begitu menghargai kepada umatnya, begitu memberikan rasa aman. Namanya Islam itu kan selamat dan juga menyebarkan keselamatan. Ini nggak boleh. Wa minha, dan di antara hak-hak yang lainnya adalah ayat tawaddu'a li kulli muslimin wa la yatakabbaru alaihi. Yang berikutnya, enggak boleh mengecilkan yang lain, membesarkan dirinya sendiri, kemudian sombong. Ini enggak boleh. Seharusnya yang dianjurkan adalah ayat tawaddu', yaitu ayat tawaddu agar supaya saling tawadu li kulli muslim, bagi setiap muslim, wa la yatakabbaru alaihi, yang tidak menyombongkan satu dengan yang lainnya. Ini harus tawadu. Makanya Rasul sampai menyampaikan sabdanya, innallaha auha ilayya, Allah mewahyukan kepada saya, an tawaddu, agar supaya saling tawadu, hatta la yafkhar ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada satu atau sampai pada puncaknya, yaitu tidak ada yang saling merendahkan satu dengan yang lain. Maka dalam quotes itu biasanya tertulis begini, merendahlah sampai dirimu tidak ada lagi orang yang merendahkan. Itu bahasanya kurang lebihnya. Nah, Rasul menyampaikan begini, innallaha auha ilayya, Allah mewahyukan kepada saya yang tawadhu, agar supaya saya tawadu, kita saling tawadu sesama muslim, mobil khususnya, hatta la yafar, sehingga tidak ada satupun orang lain yang merendahkan kepada yang lainnya. Kita ini kadang suka mikir ya, kita ini apa yang kita sombongkan?
kita sombong masalah jabatan. Jabatan itu masih keukur dengan usia kita, apalagi jabatan yang sifatnya tahunan, anggota legislatif misalkan, eksekutif misalkan, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga itu hanya sementara, nanti akan ganti profesi lain lagi, iya kalau kemudian jadi. Makanya nggak ada sama sekali yang layak untuk kita sombongkan. Kadang kita mikirnya, nyombongin apa? Uang, materi bisa hilang dalam sekejap. Korun kurang kaya apa? Dari mulai dia kaya sampai dengan kiamat, Korun itu terkenal. Seketika hilang. Firaun kurang kuat apa, kurang hebat apa Firaun? Pembangunan juga merata di mana-mana. Zamannya Firaun pembangunan merata, Pak. Dan nggak hutang lagi hebatnya. Maksudnya dari sisi itunya ya. Bangun tapi nggak pakai hutang, hebat kan, keren kan? Tapi lenyap dalam sekejap. Apalagi Haman dan lain sebagainya. Orang-orang saat itu yang hebat pada masanya lenyap seketika, Pak. Kita yang bukan siapa-siapa, kaya enggak, alim enggak, pinter biasa-biasa saja, status sosial juga merata umum, kita enggak begitu menonjol. Terus yang mau kita banggakan itu apa? Mau yang membuat merasa kita lebih baik dari orang lain itu apa? Nah inilah jamaah sekalian. Wa minha la yasma' bi balaghatin nas ba'dhum 'ala ba'din wa la yablughu ahadun wa la yablughu ba'duhum ma yasma'u min ba'din. Fa fil hadits la yadkhulul jannah qattat wa minha alla yazida fil hijri liman ya'rifahu 'ala salasati ayyam mahma ghadabin alaihi. Qala sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil muslimin ay yahjuru akhahu fawqa salasin lil taqiyani fa yuridu hada wa yuridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Yang berikutnya, wa minha alla yasma' balaghatin nas ba'dhum 'ala ba'din. Yang berikutnya, ini yang sering kejadian di masyarakat. Jika la yasma' balaghatin nas, kita tidak perlu mendengarkan ucapan-ucapan seseorang yang pertama adalah tidak memasukkannya ke dalam hati, enggak baperan. Kalau hidup di masyarakat, hidup bersosial, nggak usah baperan, Pak. Repot kalau baperan. Kalau kebawa perasaan itu repot. Nantinya kita nggak punya teman. Kalaupun punya teman, itu yang hanya satu jalur aja. Nanti ketemu orang nggak cocok, ketemu ini nggak cocok, ketemu ini nggak cocok. Akhirnya apa? Dia lebih merasa, wah ini temen nggak ada yang pas nih. Nggak ada yang pasnya temennya atau kitanya. Jangan-jangan orang lain juga merasa begitu juga. Kita merasa punya temen ini nggak pas, nggak cocok. Jangan-jangan teman-teman kita yang nggak cocok sama kita. Yang pertama, jangan baperan dalam hal bergaul, bermasyarakat, bermuasyarah. Ini penting. Nanti jangan sampai dikit-dikit kita sakit hati, kecewa. Apalagi kalau sakit hatinya kita kemudian lama, kecewanya lama, sakit hatinya lama. Apalagi kita termasuk karakter orang, andaikan kita ini termasuk orang yang susah mengobati penyakit itu, ini malah repot lagi. Udah sensitif, ketika luka kayak diabetes kita modelnya. Hati kita ini banyak diabetesnya, gula basah. Kalau sekalinya luka susah diobatin dan nggak bisa luka. Jangan sampai hati kita mengidap penyakit-penyakit seperti itu. Makanya jangan, yang kita harus tahu persis bagaimana lingkungan kita seperti apa, dan jangan baperan. Nah, yang berikutnya, alaisma balaghatin nas ba'dhum 'ala ba'din. Yang berikutnya setelah tidak baperan, yaitu tidak gampang mengadu domba.
ketika yang kita dengar itu obrolan di tempat majelis kita itu, kan biasanya majelis kalau yang nggak hadir jadi bahan omongan, biasanya kan begitu ya, majelis apapun. Majelis ini jangan identik dengan majelis taklim ya, majelis ngopi juga majelis, tempat perkumpulan itu majelis, tempat duduk itu majelis. Mau duduknya di warung kah, mau di masjid kah, mau di lapangan kah, mau dimanapun, tempat duduk itu adalah majelis. Ngopi majelis. Makanya ketika ada bahasa majelis, kita memang identiknya dengan pengajian taklim gitu ya. Ya kalau ketika majelis itu digunakan untuk ngaji jadi majelis taklim, ketika majelis itu digunakan untuk ngopi ya majelis kopi, ketika majelis itu untuk maksiat ya majelis maksiat. Nggak apa-apa ketika kemana pak, mau ke majelis udah gitu aja, nggak bohong itu pak. Mau bapak nongkrongnya di warung, nongkrongnya di kebun, kamu gimana? Kalau memang ditanya sama istri misalkan mau kemana pak, mau ke majelis, wah keren. Kalau ditanya nanti istrinya, suaminya kemana, lagi ke majelis, padahal majelis tongkrongan, nggak pak, bener, nggak bohong. Ya memang majelis tempat duduk kok, tempat ngumpul. Jadi nanti ya lebih kerennya itu bahasa gitulah ya. Nah gitu. Mau ngopi-ngopi mau kemana pak, jangan bilang ngopi. Ya kalau ngopinya kemudian ngobrol perkara iman nggak apa-apa, tapi kalau mau kemana, mau ke majelis, wah keren bahasanya itu, istri juga adem dengernya. Asal jangan ditanya lagi majelis mana, wah udah jawabnya repot lagi gitu. Nah ini yang berikutnya, biasanya dalam satu majelis itu satu orang yang nggak hadir jadi bahan omongan. Nah kita yang satu majelis, yang pertama jangan kayak gitu, jangan ikut ngomongin orang yang nggak hadir. Andaikan sudah terlanjur jadi omongan, jangan menyampaikan omongan itu kepada yang tidak hadir. Ini bahaya. Kejadian berapa kali di lingkungan kita, orang yang kemudian menyampaikan omongan orang itu kepada yang diomongin atau sebaliknya. Ini repotnya di situ pak. Cukup masalah di situ aja, jangan bikin masalah. Kalau terlanjur jadi masalah, jangan sampai keluar. Ini si A, B, C ngomongin si D, kemudian D-nya nggak datang, si A, B, C salah satunya ngomong lapor ke si D, repot. Jangan cari muka. Ini Islam mengajarkan begitu. Alaisma balaghatin nas ba'dhum ala ba'din. Kalau sudah terlanjur jadi omongan, jangan sampaikan kepada orang yang jauh, nanti sakit hati. Oh ternyata saya di belakang diomongin, di depan. Ini nggak umum sih, lumrah di masyarakat itu. Maksudnya lumrah bukan berarti halal ya. Jangan sampai kemudian yang diomongin tahu kalau si A si B ini ternyata kalau nggak ada saya ngomongin saya. Kata siapa? Oh itu si anu laporan. Nah ini sering kejadian. Kita biasanya chattingan nih di grup, ngobrol-ngobrol. Ketika yang nggak udah keluar grup misalkan atau nggak gabung grup, kita kadang suka ngomongin. Nanti sampai beberapa kali kejadian begitu, sampai kepada si fulan ini, kemudian si fulan lapor ke kita. Sampai ternyata ini yang kemudian bahaya, kita bermuka banyak ya. Nah ini bahaya laporan ini itu, karena nantinya justru akan memicu dan memantik permusuhan. Jadi jangan sampai. Wala yablughu ba'duhum ma yasma'u min ba'din. Jangan sampai omongan itu sampai kepada yang seseorang yang diomongin. Fil hadis la yadkhulul jannah qattat. Dalam sebuah hadis disampaikan begini. Rasul menyampaikan la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam surga qattatun, yaitu orang yang suka ngadu domba. Yang berikutnya, wa minha alla yazida fil hijri liman ya'rifahu an salasati ayyamin mahma ghadabin alaih. Yang berikutnya, jangan sampai alla yazida, jangan sampai menambah di dalam hijri itu bahasanya ngediemin, nyuekin. Jangan sampai kemudian nyuekin saudaranya liman ya'rifahu, apalagi orang itu udah kenal lama. Kalau baru kenal sih nggak masalah, baru kenal ternyata sekalinya ketemu cuman kalau pas butuh aja, atau lama nggak ada komunikasi, sekali komunikasi kalau pas butuh aja itu.
apalagi teman lama satu majelis taklim ini, jangan sampai Pak ternodai oleh hal-hal begitu. Kita itu udah lama bersaudara, dipersaudarakan di dalam masjid ini, majelis ini juga. Jangan sampai udah sama-sama kenal kemudian gesekan dikit jadi musuhan, nanti repot. Sudah rumahnya dekat, masjidnya satu masjid, kalau musuhan kan nggak enak. Rumahnya kita satu komplek, masjidnya satu, kemudian nanti kalau gesekan ada yang pindah rumah, ada yang pindah masjid, ada yang pindah majelis taklim, pindah tongkrongan, ganti teman-teman, begitu terus saja kehidupan kita. Nah, jangan sampai karena gesekan-gesekan itu kemudian membuat kita pecah, majelis taklim pecah. Berapa banyak komunitas yang kemudian pecah gara-gara hal-hal demikian. Grup bubar gara-gara itu, tongkrongan bubar gara-gara itu. Ada yang kan nggak enak kalau satu majelis ada yang cuek-cuekan, ada yang punya perasaan, pelongin aja semua. Diomongin itu hal yang biasa. Resiko jadi manusia itu siap diomongin. Apalagi jadi pejabat harus siap dikritik, Pak. Apalagi pejabat publik. Kalau nggak mau dikritik nggak usah jadi pejabat. Itu aja sih resikonya, diantaranya konsekuensinya harus begitu. Siap jadi pemimpin baik dari tingkat bawah RT sampai dengan eksekutifnya, harus siap dikritik, jangan anti kritik. Sepedas apapun harus siap ya, karena memang begitu. Terlebih kalau yang kritik ini berdasarkan data dan fakta. Repot lagi kalau sekarang rame. Nah itu, jadi harus siap. Jadi imam apalagi harus siap dikritik. Mau nggak silahkan, sekiranya ada masukan, tapi ngeritik berdasarkan data dan fakta, bukan dengan perasaan suka atau tidak sukanya. Kalau suka tidak suka akhirnya timbulnya rasa benci. Kalau kritik berdasarkan data dan fakta, sehingga ngeritiknya sehat, disampaikan. Misalkan kayak kemarin rame berkaitan dengan masalah apa namanya, kemudian ada di suku tertentu belain ini dan lain sebagainya, ada orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ikut-ikutan demo dan lain sebagainya. Nah ini yang liman ya'rifahu ala salasati ayyam. Ya, Islam memberikan batas waktu untuk kalau seumpama sudah terlanjur kejadian udah cuek-cuekan, maksimal 3 hari aja, nggak usah lebih. Hati-hati kalau sampai lebih nanti timbulnya. Nah kan sama tetangga, sama siapapun, apalagi tetangga, Pak. Tetangga itu Rasul sampai menyampaikan hampir saja tetangga itu sampai mendapatkan hak apa namanya, waris, karena saking dekatnya. Kita kalau ada apa-apa tetangga kita, Pak, yang turun. Ada yang sakit kah, kadang malah keluarga itu jauh-jauh. Iya kalau peduli jauh, dan nggak bisa sigap kalau kita ada masalah. Yang sigap itu adalah pertama keluarga kita sendiri, keduanya tetangga. Pokoknya kita harus siaga. Yang pertama adalah keluarga kita sendiri, nggak usah ngandelin orang lain. Kalau jatuh lanjut nantinya kemudian tetangga. Makanya tetangga itu sangat penting, sama halnya kita perlakukan seperti keluarga, terlebih muslim. Tetangga itu ada 3 hak. Yang pertama, kalau tetangganya non muslim, itu adalah hak kemanusiaan. Yang kemudian kalau tetangganya itu muslim, itu haknya 2, hak kemanusiaan dan juga hak persaudaraan, hak keluarga. Kalau kok tetangga itu hak muslim ya, kalau kok tetangga itu malah justru dari apa namanya, mahram kita, jadi tetangga kita haknya 3. Hak kemanusiaan, ada hak agama dalam konteks agama, ada hak kekerabatan, kekeluargaan, haknya 3. Jadi yang satu itu punya tetangga non muslim, hak secara kemanusiaan. Kalau yang muslim berarti hak dalam keagamaan dan juga hak dalam keluarga. Ada 3 itu. Nah ini jemaah sekalian,
Qala sallallahu alaihi wasallam la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin yaltaqiyani fa yu'ridu hada wa yuridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Rasul sampai menyampaikan la yahillu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ay yahjura, nyuekin, cuekan sesama tetangga, apalagi kalau tetangga itu terlalu dekat misalkan. Kalau ada terlanjur ada masalah, selesaikan. Kalau nggak ada masalah, jangan cari masalah. Terlanjur ada masalah, segera selesaikan. Kalau terlanjur membesar, upayakan jangan sampai kemudian timbul pertikaian, apalagi lebih dari 3 hari. Fauqa salasin yalqaqiya, ini karena satu-satu akan ketemu, entah berpapasan kah, entah ketemu di majlis kah, ketemu di jalan kah, ketemu di mana kah. Yalqaqiyani fayuridu hada, jangan sampai fayuridu hada wa yuridu hada, satunya berpaling, satunya cuek, satunya yakin hada. Wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya adalah alladzi yabda'u bisalam, seseorang yang memulai menyapa duluan, yang mulai salam duluan, ini yang terbaik. Udah Pak, nggak apa-apa, gengsi kita buang jauh-jauh. Kita pasti pernah mengalami kita nggak resep sama orang lain. Kita pernah mengalami bahwa hati kita ini mungkin pernah tergores oleh ucapannya, oleh kelakuannya. Kita mungkin nggak nyaman, ada seseorang yang membuat kita nggak nyaman di samping kita, nggak masalah. Tapi siapa yang terbaik adalah siapa yang mau memulai pembicaraan juga. Assalamualaikum Pak, walaupun nggak minta maaf. Oh iya Pak, kalau ketemu ya assalamualaikum. Kalau hati masih dongkol, kan sering kita dongkol sama orang Pak, sering. Kita ngerasain kok sering dongkol sama orang yang kadang kelakuannya kita nggak seret, kadang yang ucapannya dia nggak bisa dikendalikan, kadang bercandanya yang kelewatan, kadang yang berlebih-lebihan, kadang yang nyebelin, apanya lain macam-macam. Karena kita ini kan modelnya macam-macam, dari latar belakang macam-macam, ini macam-macam, sehingga seringkali terjadi ya gesekan lah, ya nggak serak di antara kita. Maka ini udah hal yang wajar. Sekali lagi, resiko kita jadi manusia, resiko kita hidup, harus siap konsekuensi yang begitu-begitu, harus siap. Tapi kalau nantinya ada masalah, kalau bisa jangan ada masalah yang besar, kalau bisa masalah kecil jangan diperbesar. Kalau sudah terlanjur besar, jangan sampai nanti musuhan kelamaan. Udah 3 hari aja, kemudian ketemu salaman. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara kedua belah pihak adalah yang memulai nyapa duluan dengan salam. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma in taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qad illa an tuntahaka hurmatullahi fayantaqimullah. Ma in taqama, Rasul itu tidak memulai untuk dirinya sama sekali la an tuntahaka, kecuali Rasul itu tidak pernah memulai permusuhan sama sekali, kecuali harga diri beliau yang dirusak itu karena kehormatan Allah, itu yang dirusak. Bahasanya gini, Allah itu Rasul itu nggak marah kalau Allah nggak marah. Rasul itu nggak marah kalau bukan soal agama yang dihina, yang dicaci maki. Beliau kalau untuk urusan sendiri dihina, beliau nggak pernah balas. Kita dihina, kekurangan fisik kita dihina, biarin aja. Oh, yang dihina kita kok. Jangan sampai nanti kita memobilisasi orang atau mengajak orang lain untuk sama dengan kita, nggak suka dengan orang itu, kemudian akhirnya apa? Kita tebarkan ketidaksukaan kita pada orang lain sehingga orang lain ikut memusuhi orang yang kita musuhi. Jangan. Bapak kalau ada masalah dengan siapapun, sama saya misalkan, hanya urusan kita berdua. Jangan bawa-bawa keluarga, jangan bawa-bawa siapa. Urusannya sama kita berdua, ya udah berdua. Bapak nggak serak sama saya di masjid, ya udah, jangan sampai nggak seraknya di luar masjid, karena nggak seraknya di masjid. Nggak seraknya di luar masjid, jangan dibawa nggak seraknya juga di dalam masjid. Nggak cocoknya hanya tingkah lakunya saya, jangan sampai nggak cocok dengan tingkah laku keluarga saya nih, contohnya begitu. Jangan sampai kemudian kita nggak suka sama si bapak satu misalkan, kemudian nggak suka juga sama keluarganya, nggak ada urusannya.
Wah, saya nggak suka sama keluarga itu. Bang, kenapa? Bapaknya begini, anaknya gimana? Nggak tahu. Ya jangan, kan kita nggak kenal anaknya, nggak kenal sama istrinya, kenalnya sama bapaknya. Ya udah, berarti urusannya sama itu aja. Dan urusannya hanya sebatas itu, nggak sampai lebih. Nah itu, cuma sekalian. Rasul itu tidak pernah memulai permusuhan kalau nggak dipancing-pancing dengan penghinaan, penistaan terhadap agama. Nah kita baru marah, Al-Quran dinistakan, dihinakan, boleh kita marah. Tapi kalau kita sendiri yang dihina, urusannya hanya kita saja. Kalau mau ngikutin Rasul, jangan pernah sakit hati kalau diri kita dihina. Rasul itu sakit hatinya kalau Allah yang dihina, agama yang dihina, dan simbol-simbol agama yang dihina. Kalau simbol negara bagaimana? Nggak ngerti simbol negara itu siapa? Presiden bukan simbol negara gitu, kayak gitu. Simbol negara ya, kalau di Indonesia burung Garuda kan. Oke, itu. Oke ya, cuma sekalian. Ini saja mungkin bagi hari ini. Di antara poin-poin itu di closing tadi dengan Rasul itu tidak pernah sama sekali memulai permusuhan, perselisihan dan lain sebagainya. Bahkan Rasul dipancing-pancing dengan beliau dilemparin batu, dikata-katain dengan bahasa-bahasa yang kasar, sama sekali beliau tidak pernah membalasnya. Hebatnya itu beliau begitu. Itu urusan pribadi, urusan harga diri bagi Rasul tidak masalah. Tapi harga diri beliau adalah ada pada Allah dan agamanya. Jamaah sekalian, kurang lebih mohon maaf. Barangkali yang saya sampaikan ada kata-kata yang membuat bapak-bapak hadirin tidak berkenan atau tergores perasaannya, mohon maaf sekali lagi. Kepada Allah saya beristighfar, kepada jamaah saya mohon maaf, dan kita saling memaafkan, mengikhlaskan. Kita dengan doa kita majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.